Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh keberkahan. Jadi senantiasa Anda semua harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih belum bisa tatap muka. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran matematikanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang terakhir di materi matematika di kelas 7, yaitu bab penyajian data. Jadi ini adalah materi terakhir dari pertemuan kita untuk semester genap. Jadi anak-anak semua saya harap siap-siap untuk mengikuti penilaian akhir tahun atau ujian akhir semester genap. Jadi semoga Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat menyimak dengan baik apa-apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi untuk kompetensi dasarnya untuk pertemuan kali ini itu kompetensi dasar 3.12, yaitu menganalisis hubungan antar data dengan cara penyajian tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi kita akan belajar tentang penyajian data. Ini sudah bab 9, yaitu bab yang membahas tentang penyajian data. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, mengenal data dalam kehidupan. Kemudian memahami cara mengumpulkan data dan mengolah data. Kemudian membaca diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Kemudian menafsirkan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi ada 5. Kita bahas untuk pertemuan kali ini. Oke, kita masuk saja. Yang pertama, data. Nah, jadi data, sudah Anda semua pasti pernah mendengar apa itu data. Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang dihasilkan dari suatu pengamatan. Jadi adanya data berarti harus ada pengamatan. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang dihasilkan dari suatu pengamatan. Contohnya di sini ada informasi yang saya peroleh. Misalnya saya buat daftar tentang apa-apa yang menjadi isi dari sebuah kotak pensil, ya, atau tempat pensil. Nah, dalam kotak pensil itu terdapat 3 pulpen. Kemudian terdapat 2 pensil, terdapat penghapus, rautan, penggaris, tip X, dan stabilo. Nah, ini saya hasilkan, ini semua data yang saya tulis di sini itu adalah hasil pengamatan saya terhadap pensil yang saya amati. Misalnya, Ananda mau amati suatu televisi, anggaplah televisi ya. Pasti Ananda akan melihat dia layarnya ada berapa, kemudian bentuknya apa, itu semua merupakan data. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Oke, kita lanjut. Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Nah, cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya kita menanyakan kepada teman. Misalnya, Ananda semua bertanya sama temannya,
kamu hari lahirnya apa, atau kamu tanggal lahirnya berapa, bulan berapa dan tahun berapa. Nah, itu semua bagian dari cara mengumpulkan data. Jadi kita adakan wawancara secara langsung kepada orang-orang yang akan kita peroleh datanya. Misalnya kita bertanya tentang sesuatu yang belum kita ketahui kepada orang-orang yang sudah tahu bidangnya, ya. Itu adalah wawancara. Kemudian yang kedua ada namanya kuesioner atau angket. Jadi cara pengumpulan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Kalau ini tidak perlu kita wawancara secara langsung, kita cukup buat angket. Angket itu adalah kumpulan pertanyaan dan diisi langsung oleh narasumber. Kemudian terakhir adalah observasi, pengamatan. Kalau ini adalah pengamatan, itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, ini tadi kita mengamati sesuatu, kemudian kita memperoleh datanya. Jadi ada 3 cara ya, jadi wawancara, kuesioner, dan observasi. Oke, kita lanjut. Nah, jenis data. Jadi ada jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, jadi ini jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada namanya data primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti atau orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Nah, jadi ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Misalnya kita meneliti sesuatu daerah, kita harus terjun langsung, itu namanya data primer. Nah, jadi itu contohnya hasil kuesioner terhadap responden, atau hasil wawancara secara langsung, atau hasil survei atau observasi. Nah, jadi ini adalah contoh data primer. Jadi kita langsung terjun untuk mengumpulkan informasi. Kemudian data yang kedua itu data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu atau data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, dan tabel. Jadi kalau sekunder kita tidak turun secara langsung, tapi kita melihat dari data-data sebelumnya. Misalnya orang sudah melakukan penelitian, nah baru kita buktikan penelitiannya. Nah, contoh dari data sekunder itu adalah data sensus penduduk oleh BPJS. Jadi kita nggak perlu yang perlu mendata sensus penduduk itu adalah BPJS kan. Kemudian data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, kemudian data startup Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Itu adalah data-data sekunder yang contohnya ya. Oke, lanjut. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya. Jadi ini yang tadi berdasarkan cara memperoleh, sekarang berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada namanya data kualitatif. Jadi data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Artinya kalau data kualitatif itu bukan angka, jadi bisa saja pendapatku tentang data yang ini beda dengan yang lain, makanya dia tidak bersifat objektif, atau dia harus datanya tergantung penafsiran orang ya. Oke, jadi contohnya itu kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Nah, jadi bisa saja pasien yang satu puas, yang satu tidak puas ya. Kemudian contoh yang lain, kualitas pelayanan di hotel dan lain-lain ya. Itu tadi tergantung selera. Kemudian data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, dan observasi. Oke, lanjut. Ini data yang kedua ya. Ini bukan contohnya. Oke, ini bukan contohnya.
Nah, yang contohnya ini adalah kuesioner dan kualitas pelayanan hotel. Oke, lanjut. Kemudian data kuantitatif, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban relate berupa angka. Jadi kalau kualitatif itu data yang berupa angka. Jadi apa saja itu yang berupa angka itu maka dia termasuk data kuantitatif. Data kuantitatif ini bersifat objektif sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Nah, jadi data kuantitatif ini itu dia berupa angka. Jadi objektif artinya pendapat saya dengan pendapat orang itu sama karena dia berupa angka ya. Jadi kalau misalnya umur, misalnya si Adi umurnya 20 tahun, saya bilang si Adi umurnya 20 tahun, maka si B misalnya pasti juga bilang si Adi itu umurnya 20 tahun. Nah, ini contohnya. Umur Rudi 20 tahun, tinggi badan rata-rata di kelas A 172 cm, suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan sebagainya. Jadi semua itu berupa angka ya. Jadi kalau dia berupa angka maka dia data kuantitatif. Oke, lanjut. Penyajian data. Jadi kita sekarang menyajikan data ya. Oke. Jadi penyajian data ada dua cara ya. Yang pertama, penyajian data menggunakan tabel. Jadi kita menyajikan data menggunakan tabel. Oke, jadi yang pertama tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini gunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja, misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan pada tulis dalam kotak pensil. Nah, ini dia contohnya. Nah, misalnya ada pulpen. Jumlah dalam pulpen kita bikin tabel biasa ya. Nah, misalnya jenis alat tulisnya, misalnya pulpen. Nah, pulpen saya ada 3, pensilnya ada 2, penghapusnya ada 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, dan stabilo 1. Ya, itu adalah data dalam bentuk tabel baris dan kolom. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, tabel kontingensi. Nah, jadi tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, contohnya data pada gambar di bawah ini. Di gambar tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Nah, data tersebut menjadi kategori yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu bentuk penyajiannya akan seperti pada tabel di samping. Nah, lihat. Sekarang ini kelas 7A, B, C, D, misalnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, perempuan ini sudah 2 ya, sudah lebih dari kolom. Yang laki-laki ada 13, perempuannya ada 17. Kemudian di 7B, laki-laki ada 15, perempuan 16, dan seterusnya. Ini adalah contoh data kontingensi. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interview selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Misalnya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikan dalam bentuk tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Jadi ini adalah tabel nilai ulangan harian matematika kelas 7A misalnya. Nilainya antara 60 sampai 70 itu ada 3 orang. Kemudian 71 sampai 80 ada 12 orang, 81 sampai 90 ada 10 orang, dan 90 sampai 100 ada 50 orang. Jumlah siswanya 30. Ini adalah contoh misalnya kalau kita bikin tabel yang banyak datanya ya. Jadi seperti itu. Nah, keterangannya, jadi data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Interval artinya selang nilai ya. Atau misalnya 61 sampai 70. Jadi selangnya ini harus sama ya. Misalnya 61 sampai 70. Ini kan 61 sampai 70 itu ada 9 selang ya. 61 dan ada 9, kemudian 71 sampai 80 dan seterusnya. Jadi
Perlu ditahu setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya 6-70 memiliki panjang 10, dan begitu juga 71 sampai 80 itu juga 10 ya. Artinya ada 10 di situ, 71, 72, 73, 74, 75 sampai 80. Jadi ada 10 ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya pada frekuensi 61 sampai 70 ada 3. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan matematika ada 3 orang. Nah, seperti itu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua. Penyajian data menggunakan diagram. Oke, yang pertama ada namanya diagram batang atau balok. Sudah pernah dengar ya pasti, atau sudah pernah lihat ya. Nah, jadi diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalnya nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya, data tahunan, harga barang, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antar satu sama lain. Nah, contohnya kita lihat contohnya diagram batang. Nah, ini ada contoh, kita akan membuat diagram batang. Misalnya terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, datanya 139, 137, 35, 135, 136. Ini kan datanya tidak berurutan ya. Nah, ini acak-acakan. Nah, jadi kalau datanya seperti ini, terlebih dahulu kita harus bikin atau urutkan ya. Nah, kemudian supaya lebih mudah kita susun datanya dalam bentuk tabel. Setelah itu buatlah sumbu datar dan tegak saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyaknya data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian setiap gambar data satu persatu secara berurutan sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Nah, kita buat dulu tabelnya ya. Nah, setelah diurutkan ternyata ada tingginya 135 orang, ini ada 5 orang. Kemudian 136 ada 6 orang, 137 ada 10 orang, 139 ada 5 orang, dan 139 ada 4 orang. Nah, tadi kita buat 2 sumbu datar ya. Kita buat 2 sumbu, tegak dan datar. Nah, jadi untuk sumbu datar menyatakan kategori. Nah, berarti ini kategorinya. Nah, kemudian sumbu datar ini menyatakan banyaknya data atau frekuensi. Nah, ini sumbu tegak, ini sumbu datar. Ya. Nah, ini banyaknya siswa kita buat mendatar ke atas itu antara 1 sampai 10 saja ya, karena yang paling banyak di sini adalah 10. Nah, kemudian ini adalah sumbu datarnya, itu adalah kategorinya. Oke, nah sekarang kita perhatikan 135 ada 5. Berarti kita gambar yang 135 dia berbentuk kotak persegi panjang. Kemudian kita tempatkan tingginya 5. Karena di sini ada 5 siswa yang tingginya 135. Kemudian 136 dia 6 karena dia ada 6 orang. Kemudian 137 ada 10, maka dia tingginya sampai 10. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, jadi begitu kira-kira caranya untuk membuat diagram batang. Oke, kita baca keterangannya. Nah, dari diagram batang tersebut kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi. Di antaranya tinggi badan terpendek siswa kelas 7 adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 7A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi 137 cm. Karena di sini 137 ada 10 yang paling tinggi kita lihat. Nah, kemudian tinggi badan tertinggi berarti ini 139. Nah, tinggi badan terendah itu 135. Bisa dipahami ya? Oke.
kita lanjut diagram yang kedua, diagram garis. Nah, jadi diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu atau secara terus-menerus. Nah, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, data cuaca pada rentang waktu tertentu dan sebagainya. Jadi dia terus-menerus. Nah, sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk garis hampir sama dengan diagram batan tadi, caranya sama. Kita buat tabel dulu, nah, kemudian bikin sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, hanya langkah akhirnya yang beda. Kalau tadi diagram batang itu kita bikin persegi panjang, diagram garis hanya berupa titik-titik. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang tadi ya kita ambil, masih tinggi badan kelas 7A. Nah, misalnya ini tadi datanya. Kemudian kita bikin dulu tabelnya. Tabelnya tadi tinggi badan 135. Nah, sekarang kita perhatikan caranya diagram garisnya. Nah, ini seperti tadi ini 135 itu ada 5. Kita bikin titik-titik. 136 ada 6, berarti dia di angka 6. Kemudian 137 ada 10. Nih. Kita bikin titik di angka 10. 137 ada 5 juga. 138 ada 5. Kita bikin titik-titik di 5. Kemudian 139 ada 4. Kita bikin titik di 4. Nah, kemudian kita hubungkan jadi membentuk garis. Ini namanya diagram garis. Titik-titik ini kita hubungkan. Nah, dia akan membentuk garis. Makanya dia disebut diagram garis. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data. Ini diagram yang ketiga ya. Menyajikan data yang dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambar dalam bentuk lingkaran. Jadi diagramnya akan berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Jadi diagram lingkaran itu ada dua versi, ada persen dan ada derajat. Berdasarkan persentase derajat dipengaruhi oleh besar atau nilai frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Oke. Juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh total persentasenya adalah 100%. Jadi kalau dia persen maka kita menggunakan 100%. Nah, sementara kalau pakai derajat itu 360 derajat. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Oke, kita cari dulu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus. Nah, ini rumus-rumus diagram lingkaran. Yang pertama, kalau dia bentuk derajat, besarnya sudut itu frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Kemudian rumus diagram lingkaran ini yang membedakan adalah kalau derajat dikali 360, kalau persen dikali 100. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, setelah setiap kategori data sudah diubah ke dalam bentuk persen atau derajat, kamu bisa langsung membuat lingkaran membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat, atau kira-kira saja yang mana lebih besar ya. Setiap pasti berbeda. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita pakai data tinggi badan kelas 7A. Kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Pertama kita perhatikan tabelnya yang tadi. Nah, 135 ada 5 orang, 136 ada 6 dan seterusnya. Nah, kita cari dulu. Nah, kalau dia berbentuk derajat, kita coba dalam derajat. Kita cari dulu yang 135. 135 itu kira-kira berapa derajat ya dari jumlah siswa. Nah, jadi caranya cari frekuensi tinggi 135 dibagi dengan jumlah data. Nah, frekuensinya 135 kan ada 5. Nah, 5 per jumlah datanya di 30. Nah, berarti 5 per 30 dikali 360. Oke,
ini kan 360 bagi 30 kan 10 kali 360 bagi 30 sorry ya. Oke. Oke, 5 dikali 360 dibagi 30 terus hasilnya 60 derajat. Kemudian kita cari besar sudut yang 136. Nah, karena dia ada 6 berarti 6 per 30 dikali 360 itu 72 derajat. Kemudian besar sudut 137, karena 137 10 orang berarti 10 per 30 kali 360 itu 120 derajat. 138 ada 60 juga karena sama 5 ya. Kemudian 139 4 frekuensinya dikali 30 kali 30, jadi 480. Nah, jadi kalau dilihat dari derajatnya, otomatis yang memiliki derajat di lingkaran paling besar itu adalah 120. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini paling besar ya, karena derajatnya paling besar. Nah, ini untuk bagian 137. Kemudian bagiannya 136, nah, 70 derajat. Kemudian 138 dan 135 ini sama. Kemudian 139 itu 48. Nah, jadi kalau seperti ini kita lihat saja frekuensinya yang mana kira-kira paling banyak, maka dia memiliki bagian di lingkaran itu lebih banyak juga. Oke, bisa dipahami. Ini untuk derajat ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk persennya. Jadi kalau untuk persen itu tinggal dikali 100 tadi. Nah, kalau tadi 360, kalau ini tinggal dikali 100. Jadi ubah saja. Nah, ini tadi frekuensinya 5, berarti 5 per 30 kali 100 itu 16,75 dan seterusnya. Nah, kita lihat saja, berarti yang paling besar pasti ini. Nah, 33%, kemudian 20%, ini sama, ini yang paling kecil. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi seperti itu kalau diagram lingkaran ada 2, bentuk persen dan bentuk derajat. Oke, itulah tadi materi kita untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya silakan kerja tugasnya, ini ada 4 nomor, boleh dikerja secara langsung atau dijawab langsung di linknya, boleh juga gambarnya diupload. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung, bisa di chat saya secara langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.